diampuni. Iya, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan ini kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Iya. Kalau nggak ada kita anak Allah, siapa lagi yang menyembah Allah? Ya kan? Menjelang masa memasuki detik-detik buka puasa. Bentar Bang Juma. Iya, bom. Dalam Bible itu adalah malaikat loh, Kardo. Keluaran 3 dulu. Ada apa ini semua? Intinya yang saya tahu, barang siapa yang makan babi, Tuhan akan datang membunuh mereka semuanya. Udah selesai. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Siapakah di antara kita yang makan babi? Iya, bom. Tuhan mana Bang Juma yang apa nanti yang membunuh babi? Itu di dalam Yesaya 66. Yesaya 66. Begini brother, kalau zaman dahulu boleh lah, karena masih sedikit. Memang ada. Sekarang sudah zaman maju. Manti meja. Jadi emang ada batasan. Allah itu kan berfirman brother. Terus? Hai engkau Adam dan Hawa. Ya, engkau harus bertambah banyak. Dan taklukkanlah semua yang kuciptakan. Kuasai begitu. Bukan Adam. Jadi yang jika kita itu keturunannya. Ya iya kita ini. Terus? Ya kalau kita konsumsi babi B2 dapat menjadi tapi menurut obat. Yesus ada di antara kita yang keturunan ular beludak. Bukan keturunan Adam. Nah, justru maka itu Yesus itu mencari orang-orang seperti itu, brother. Yang keturunan ular beludak dicarinya. Iya, Yesus itu mencari orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang sehat. Yesus mencari keturunan ular beludak. Aduh, teman-teman saya, temanku Ani, kemudian Bu Roni, kemudian Endra, sudah siapkah Anda dibakar? Ya kalau nabinya sih datang yang dengan jelas, brother, saya itu siap mengikuti dia, siap untuk melaksanakan semua perintah yang dikatakannya, karena aku tahu begitu loh. Jika kita itu sudah dipanggil begitu, sudah dikuduskan begitu, kita itu akan sama seperti dia, brother. Yesus mengatakan, kawan, barang siapa yang menghalalkan babi, Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka. Masa nggak mau mendengarkan Yesus? Katanya pengikut Yesus. Kenapa makan babi? Beginilah brother, ketika Nuh Allah berfirman kepada Nuh, 5:19 ya. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, hai engkau Nuh, baiklah engkau juga mengambil hewan-hewan yang haram, engkau masukkan ke dalam bahtera kapal supaya tidak lenyap. Jadi ada yang akan dapat diperoleh daripada makanan-makanan haram. Apa hubungannya jika dengan itu nanti? Apa hubungannya dengan Yesaya? Yesaya itu datang kemudian menjelaskan. Ya Nuh itu telah menyelamatkan. Tidak ada hubungannya dengan haram. Itu, paman. Yesus datang juga meneguhkan itu. Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajak orang lain juga menghalalkan babi, maka dia menempati tempat neraka. Itu loh. Makan nasi juga penyakit Juma. Nggak ada dalilnya, jangan dibikin-bikin lah. Jangan dibikin-bikin. Bapak Jangan dibikin-bikin. Permisi ya.
Jangan bikin dalil sendiri napa. Apalagi di Barang kamar. siapa yang mau Hei, saudaraku Kristen, jangan bikin dalil sembarang. Masa nasi juga haram? Nggak ada dalilnya. Cuma 01 katakan tadi itu tertulis di mana? Tolong. Matius 5 ayat 19, nomor 19. Begini brother Bang Juma ya. Ya. Begini ya. Jika Allah itu mengangkat atau menempatkan engkau di sebuah tempat beberapa waktu, dengar dulu. Iya. Lalu makanan di sana tidak ada yang layak untuk dimakan terkecuali babi. Untuk bertahan hidup harus mengkonsumsi daging babi. Apakah engkau harus memakan daging babi supaya dapat hidup? Nah, itu uzur pengecualian. Sama Ya, aku seperti mau tahu Yesus. jawabannya. Iya, sama seperti Yesus, kuduskanlah hari Sabat. Tapi ketika kemudian mereka lapar, Matius 15, Yesus kemudian memeti gandum untuk muridnya makan. Kan gitu, darurat. Berarti Bang Juma akan makan daging babi juga begitu? Alhamdulillah sekarang ini makanan ada di mana-mana. Padahal itu cuma hanya cobaan. Begitu banyak ayam sekarang, ayam potong, ayam goreng, ayam capcay, ayam hidup, banyak ayam kampus, bisanya dimakan. Kenapa justru Anda Kan makan yang tidak ada diharamkan? tadi makanan sejenis itu, cuma daging babi yang ada. Allah itu Tidak telah ada, mana ingin ada. mencobai supaya Mana pasti. Di Tetapi dunia kamu ini itu mana ada tidak lagi tahu. tempat di mana di dunia ini yang Jika tempatnya Allah itu susah dapat ingin mencoba makanan? engkau dengan sesungguhnya, Ya, itu cuma akal-akalan, Bang. Perintah larangan ya larangan. Yang namanya larangan Tuhan ya jangan dibantah. Harus didengarkan. Kasihilah Tuhanmu. Nah, kata Yesus, kalau mengasihi berarti apa? Taati segala perintah, ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, dan larangannya harus ditaati. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Tuhan? Jangan makan babi, jangan ciuman babi. Ya jangan. Gitu aja kok repot. Bahkan Tuhan mengancam. Yesaya 66, nomor 15, 16, 17. Tuhan akan datang dengan kemarahannya dengan nyala api. Akan membunuh orang banyak sekali. Yaitu yang mengikuti penyembah dewa Theos. Mereka semua Ya, akan gara-gara mati. itu Yaitu lah, yang mengikuti brother. pemakan babi dan pemakan balau padale, kura-kura dan seterusnya. Yesus itu dekat sama Kristen. Hah? Iya, gara-gara makanya itu Yesus itu dekat sama Kristen. Nah karena itu kemudian Mencari orang yang justru sakit. Yesus mengusir orang Kristen. Gimana ini abang? Karena Kristen di mulutnya memuji Yesus, Nabi, Mesias, Gembala, Rasul, utusan. Tapi ujung-ujungnya tak ada ucapan Yesus. yang Yesus itu ditaati tidak oleh pernah Kristen. mencari orang yang sehat. Yesus itu tidak pernah mencari orang yang sehat. Selalu Kalau mencari begitu orang yang silakan Anda berdosa. sakit supaya Yesus mencari Anda. Orang Kan yang lucu. sakit. Gimana ini? Gimana ini? Gimana ceritanya saudara-saudaraku ini? Ayolah kawan. Ini kita sampaikan kebenaran. Barang siapa yang makan babi, dia akan dibakar oleh Tuhan. Dalilnya ada. Kenapa susah sekali meninggalkan babi? Coba Anda makan babi, habis itu bersendawa. Bau apa? Bau babi. Anda lihat babi jijik. Kalau orang normal bang, melihatnya saja jijik. Ini Anda memasukkan ke dalam perut Anda. Orang Yahudi melihat babi jijik. Orang Islam melihat babi jijik. Anda jangankan jijik, justru memasukkan ke dalam Ya perut kita Anda. itu bisa menjawab Yesus begitu loh. Kenapa jadinya Yesus? Yesus Ya kita melarang itu makan gara-gara babi. tahu kalau itu haram baru kita itu tahu dosa. Yesus melarang Kalau itu makan tidak babi. haram tentu kita itu tidak dosa. Yesus Iya, melarang iya. makan babi. Kita itu bilang aja sama dia. Yesus itu kan melarang makan zamannya babi. sudah jauh beda sama kita. Jadi zaman kita ini kan Matius 5 sekarang. 19 Yesus melarang babi makan babi. Gimana dong?
Yang mana yang harus kita ikuti ini, dicontohi? Yesus atau Kristen? Yesus melarang makan babi. Kristen malah mengajarkan ciuman dengan babi. Gimana ini teman-teman saya ini? Lain di Bible, lain di praktek. Biblenya mengatakan. Tetapi Abang Juma, ada juga Kristen yang tidak makan babi, yaitu Kristen Advent. Nah, itu Kristen yang tidak taat kepada Paulus. Tidak taat kepada Bible. Berarti itu Kristen yang aneh lagi. Kristen aneh. Kamu mengambil bahasa seperti itu tidak taat terhadap Paulus. Lah, Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang. Apa itu berkanjang? Penglihatan, penghasatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada itu di dalam Kolose 2. Kolose 2 kayak gitu. Kolose 2. Iya. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, kata Yesus, kata Paulus. Paulus juga mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ayo. Paulus mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak makan babi, maka Anda tidak taat kepada Paulus. Kalau Anda makan babi, maka Anda tidak taat kepada Yesus. Nah, serba salah bukan? 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu. Nah, Paulus mengatakan itu, segala sesuatu halal. Ibrani 6 nomor 1. Jangan lagi, marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, menuju kepada hukum baru. Apa itu? Tak ada lagi yang haram. Jadi gimana dong? Ini kalau Anda makan babi melanggar perintah Yesus. Kalau Anda tidak makan babi melanggar teladan Paulus. Jadi supaya tidak ada Anda langgar, tidak melanggar Yesus. Sebenarnya yang dimuntahkan dari mulut itu yang haram. Nah, itu ajaran siapa? Kalau narkoba masuk ke mulut boleh. Alkohol masuk ke mulut boleh. Itu ajaran sepihak Semua dari ciptaan Bible. Allah harus dinikmati. Mati meja. Para zaman raja-raja dahulu menikmati ganja. Kan ada peraturan Tuhan. Kalau tidak dinikmati dosa loh. Kata Yesus dalam Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Apa perintahnya Yesus? Taati, taati, kasihi Tuhan. Apa itu kasihi? Taati. Kasih itu taat. Misalnya nih, kita memiliki orang tua, memberikan aturan-aturan, anakku jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Kalau kita kasih kepada orang tua, taati perintah orang tua. Kalau kita kasih kepada Elohim, maka taati perintah Elohim. Kalau kita kasih kepada Yesus, maka taati perintah Yesus. Kalau kita kasih kepada istri, taati perintah istri. Kasih kepada suami, taati perintah suami. Jangan Anda mengatakan kasih kepada Yesus, tapi semua perintah Yesus Anda bantah. Jadi Itu namanya munafik. Ya, ditaati Bang Juma. ya kita itu harus kembali ke perjanjian lama dulu. Nah, kembali ke perjanjian lama. Jangan engkau makan babi karena itu adalah haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Kenapa Anda justru makan babi? Siapa yang ngajarin? Ketika Adam memakan larangan Allah itu, Adam itu bagaimana? Dia dilarang. Apakah dia benar? Satu Adam itu larangan tahu saja. dosa. Satu larangan saja dilanggar Adam, hancur semua keturunannya. Lalu bagaimana dengan keturunan Kristen yang bapaknya memakan semua yang dilarang oleh Tuhan? Ayo. Jadi yang benar ini yang mana begitu? Ketika Adam itu memakan buah larangan Allah, Adam itu tahu mana yang baik, mana yang jahat. Apakah itu benar atau tidak? Buah. Ya, setelah makan buah. Nah, sebelum makan buah tahu nggak baik dan buruk?
Ya aku itu kan mau nanya, apakah Adam itu tahu juga dia sebelum memakan buah itu? Ya yang tidak tahu. benar atau yang tidak Berdasarkan benar? Bible tidak tahu. Berarti kalau dosa itu buatan, kita itu dapat menguduskan. Mau ngomong Anak-anak Allah. Poinnya mau kemana? Ayo, mau kemana poinnya? Balasa. Mau kemana poinnya? Adam sebelum makan buah pengetahuan, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, lalu makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, itu tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, namanya juga tidak tahu. Ada enggak hukuman bagi orang yang tidak tahu? Tidak ada. Berarti tidak ada dosa waris. Emang tidak ada. Dosa waris itu hanyalah bohong waris yang dibuat-buat oleh gereja supaya bisa menjual Yesus kemana-mana. Kau mengandung dosa lo. Dari mana saya bikin dosa? Dari nenek kita Adam. Oh ya? Yes. Supaya tidak ada dosamu. Apa? Imani Yesus mati di atas pohon. Itu doktrin. Tidak ada dosa yang diwariskan Adam. Gak ada. Justru yang diwariskan Adam kepada cucunya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa kamu bilang di atas pohon? Ya kan Yesus matinya diterangkan di Galatia 3:13 digantung di atas sulon. Salib itu bahasa Al-Quran. Bahasa Yunaninya sulon. Sulon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Berarti sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Bukan di salib. Salib itu bahasa Quran. Di atas pohon. Ya, perjemaah itu jangan diecer. Kita itu harus menggunakan ilmu pasti. Nah, ilmu pastinya apa? Sulon bahasa Yunani. Kitab Anda aslinya bahasa Yunani. Ketika bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harus jujur dong. Jangan tinggalkan bahasa aslinya jauh. Lari dari arti yang sesungguhnya. Dapat Bang Zuma, tapi jangan ubah apa yang sudah dari kepercayaan seseorang. Lah, ini saya mengedukasi supaya kalian jangan dibodohi beribu tahun. Kalian sudah beribu tahun, kalian sudah berpuluh tahun dibodohi, ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia. Berpendapat apa aja. Ibu, kitab ibu mengatakan. Jangan dimatikan mikrofonnya dong. Di sini kita kan debat atau diskusi. Iya, ibu coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Boleh berpendapat Bang Zuma, terhormat. Ini bukan pendapat. Ini kita menyatakan kepastian. Sudah termasuk merendahkan apa yang dari kepercayaan. Loh, kok jadi merendahkan? Karena kamu bilang di atas pohon, berarti kamu Tuhan. Coba bahasa aslinya salib di situ apa? Kamu boleh berpendapat Bang Zuma, tapi Saudara, apa yang menjadi bahasa aslinya Galatia 3 di sana itu apa? Mau itu ikan, ayam, terserah kamu, saya tidak perlu, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Bagus. Katakan itu kepada pembuat kitab ibu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Pohon mana? Jangan abad 7 dulu di bawah Bang Juma. Saudariku yang cantik, kata yang menjadi prinsipmu, tapi jangan. Saudaraku yang cantik Julita, yang cantik se-RT, Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan sebab ada tertulis, Pohon tidak ada, tidak. terkutuklah orang yang digantung pada sulon. Sulon dalam bahasa Yunani. Sulon kalau diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Jadi harusnya terjemahannya adalah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu baru betul. Kita di sini berdebat.
Saatnya lah Kristen ini keluar dari pembodohan yang ada di dalam terjemahan. Ini sengaja dibikin salah, sengaja dibikin ke-Islam-Islaman. Terjemahan kitab Anda itu sengaja dibuat salah. Sengaja dibuat ke-Islam-Islaman supaya bisa nipu umat Islam. Karena ada perintah di dalam Bible, Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah tidak itu? Perintah tidak untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen? Bu Manuru, Pak Juma ingin menjelaskan abad pertama. Saya berbicara tidak ada moderator. Abad ke-7 belum diberitakan, masih akan ditonton. Nah ini Ibu Ani paham, Ibu Ani ngerti bahwa di abad pertama bahasa yang digunakan Bible itu Xulon, bahasa Yunani. Xulon ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jujur artinya pohon. Jadi mereka sudah mulai ruangan ini menekankan bahwasannya agama yang diambil memberitakan abad pertama. Makanya saya nggak suka marah sama mereka ini. Dulu moderator itu kan Sudah terlanjur didoktrin sama Ella ini. Gimana dong? Tapi temanmu kamu matikan mic. Seperti apa diskusi seperti ini? Ketika teman saya yang menyampaikan apa yang menjadi apresiasinya dimatikan. Hati-hati setruk, Bu. Bang Suba tidak. Lanjut ngomong Bang Suba. Dari A sampai Z. Iya, saya mute diri saya. Mute Bang Suma. Saya mute diri saya. Tidak. Kenapa saya ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menghina agama. Saya jangan di mute. Agama seseorang yang mengaruh. Memang berdiskusi, kasih ruang, kasih waktu. Jangan hanya ngomong. Bang Zumanya aja ngomong ketika Bang Hendra tadi Ya ngomong. udah Ibu bicara 2 hari kita tunggu. Enggak ada, jangan ada yang ngomong. Hanya Ibu Manuru yang ngomong, silakan. Semua di mute. Jangan gitulah, jangan begitulah. Ini namanya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekan suatu agama. Pasti saya di mute orang. Dasar. Buat apa kalian buat seperti ini? Untuk apa? Kita berdiskusi katanya, berdiskusi. Tapi ketika Bang Hendra tadi berbicara, tidak ada yang ngasih ruang untuk berbicara. Bang Zuma ngomong, Bang Hendra ngomong. Seperti apa gitu berdiskusi? Ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekankan bahwasanya agama yang dianut oleh orang Kristen itu salah. Diskusi. Itu bukan diskusi ya Bang Zuma. Itu bukan diskusi. Ibu nggak diskusi tadi Ibu nangis. Ibu nggak diskusi Ibu nangis. Curhat. Ruang apa? Buat apa kalian buat ruang seperti ini? Kalian hanya untuk menghina. Saya sudah katakan tadi, kamu boleh berpendapat, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Silakan pendapatmu apa saja. Jangan kamu katakan biarin ngoceh sampai pagi. Dia capek sendiri, dia nanti pingsan. Ibu, bahasa yang digunakan kitab Ibu pertama kali bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa Arab? Semua bahasa. Mate mija. Makanya di Arab ada agama Kristen Ortodoks, baik itu Arab. Saya tanya pertama kali kitab Ibu ini dikarang oleh Paulus dalam bahasa apa? Semuanya ada. Mama Paulus abad ketiga datang ke Arab memberitakan. Mati nih abad ketiga Paulus datang. Mama puangnya mantra saya betul. Abad ketiga Paulus datang ke Arab. Sebenarnya perempuan atau laki-laki sih Zuma? Iya. Saya kan bertanya. Lalu Lu kenapa dia lari? Kayaknya ada yang tarik kakinya ke bawah. Kena report dia sama TikTok yang kena, tegur dia. Kata TikTok nggak boleh ibu ngomel-ngomel sendiri. TikTok ngomong gitu, diomelin sama TikTok. Naik lagi tapi jangan gitu, naik lagi kita diskusi pelan-pelan. Jadi saya jelaskan sebelum maghrib ya. Jadi gini, ibu-ibu yang cantik, jelita, ya dengarkan. Galatia 3 nomor 13 itu pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Kata terakhir dari Galatia 3 nomor 13 itu Xulon. X-U-L-O-N. Xulon. Xulon bahasa Yunani.
ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang jujur adalah pohon. Terjemahan bohongan adalah salib. Kenapa dikatakan salib? Karena ingin ke-Islam-Islaman, biar dianggap seperti Al-Quran gitu loh. Apa tujuannya? Untuk melakukan, mempraktekkan amanat agung Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi karena bangsa Indonesia kebanyakan Islam, maka cara untuk menjadikan Islam menjadi Kristen adalah merubah-rubah Bible masuk ke dalam zona keislaman agar umat Islam bisa menjadi Kristen. Nah, itulah amanat agung. Bang Juma, Ya, mau nanya ya. saya Pak Juma. Jadi Silakan. Paulus itu abad ketiga datang ke Arab. Coba Masa diceritain usianya dulu. Paulus sampai 300 tahun, Ibu? Paulus itu hidup sesamanya Yesus, Bu. Dia hidup, itu tahun 70-an dia sudah ada lagi di bumi. Kok abad ketiga dia datang? Hantunya yang datang. Akulah Paulus yang kamu penggal. Gitu. Enggak lah, Ibu. Jadi, Paulus itu mati antara tahun 70 sampai tahun 80-an. Paulus mati. Gitu. Abad keempat gereja Mati, sudah Mija. ada di Kalau Paulus Arab. abad keempat itu tinggal hantunya, Abad Pak. ketujuh Berarti sampai abad ke-7 lagi Paulus datang, Pak. agama Abad keempat, abad ketujuh umurnya Paulus berapa ya? 300 tahun ibu ya umurnya Paulus itu. Iya. Oh iya katanya. Iya. Bang Jum jangan terlalu serius. Ini bangsa kita, bangsa Indonesia. Udah. Sampai Aduh. begitu. Teman-teman, hari ini hiburan karena kebetulan Bang Handi hari ini ulang tahun. Masya Allah. Selamat Oke. panjang Kirim dulu umur. tulang. Bang Handi panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan murah rezekinya, diberikan kesehatan, akal yang waras sampai kembali ke jannah. Amin. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah, Amin. gitu ya. Teman-teman, beri dia mawar, satu orang satu mawar sebagai pertanda beliau dalam keadaan sehat-sehat walafiat untuk berbahagia dalam usianya yang ke-27 tahun. Silakan teman-teman, silakan. Ke 72. 72. Ya, dia ulang tahun hari ini. Mari kita doakan supaya beliau panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan seluruh urusannya. Masya Allah. Silakan. Saya pamit izin dulu maghrib 3 rakaat. Habis itu kita bergabung lagi. Silakan. Ayo teman-teman, silakan dikasih mawar sebagai ucapan panjang umur, sehat selalu. Ada pesan-pesan dan kesan mungkin Bang Andi ulang tahunnya yang keberapa? Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Andi, silakan. Masya Allah, syukron teman-teman. Silakan Bang Andi. Baru maghrib aku mau sholat berjamaah dulu sama Bang Juma, bentar dulu. Oh iya, oh, siap Bang Andi, siap. Uni monitor Uni Rifa, ini kan jadwalnya, oh masih juga sama ya. Daman monitor Daman. Uni sama Daman masuk jadwal juga ya. Kalau di Sulawesi ini sudah jadwal Isya lagi. Monitor, Uni atau Daman? Ini umat Islam kalau dihimbau kasih mawar, benar-benar Masya Allah. Luar biasa. Sampai bom-bom gulung-gulung badan di depan rumahnya, lihat ini. Wih, keren. Masya Allah. Umat Islam kompak kali lah. Kak tangan saya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma, Bang Handi mungkin mau sholat maghrib di sana ya.
Bang Daman atau Uni mungkin bisa kita gantian monitor Bang Daman atau Uni Rifa. Kasih kesempatan Bang Zumas sama Bang Andi untuk menjalankan sholat maghrib dulu. Ini Bang Cinta, ini Kristen atau Muslim Bang Cinta? Monitor Bang Cinta. Bang Cinta, Nyong Ambon, ini Sarah sama Ani kan Kristen. Ya, salam kenal. Saya seorang Kristen. Salam kenal Bunda, salam toleransi. Nyong Ambon silakan dibuka mute-nya Nyong Ambon. Ini musuhnya Uni ini Nyong Ambon ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanggapi Mbak Cinta. Nyong Ambon Kristen kan? Islam Bang, Islam. Oh, izin dibawa aja dulu ya brother ya. Assalamualaikum Bang Nyong Ambon. Waalaikumsalam. Silakan Uni atau Bang Daman. Kalau enggak bisa saya yang ambil alih untuk bincang-bincang sama kawan-kawan Kristen ini. Nanti selesai Bang Zuma sama Bang Andi saya curhat juga. Silakan yang Kristen juga kalau mau naik yang lain ya. Kirim permintaan. Tulang, kalau ada yang mau naik, boleh saya diturunin ya? Gak apa-apa itu bere, nggak apa-apa di sini aja. Biar belajar. Kalau tahu ada nggak apa-apa nanti saya turunin kalau ada. Dimit dulu kalau mana gitu. Jumanya mana? Lagi sholat Bang Zuma. Kenapa rupanya? Ya itu lagi ditantangin si anak Batak itu. Nggak ada isi si anak Batak itu. Nggak ada ilmu dia. Nyali gak dia tuh? Nggak ada ilmu. Iya punya nyali enggak, bukan masalah ilmu. Nggak punya ada nyali enggak, ilmu. ditungguin itu, Nyali ditantangin ada, terus itu. Islam Punya itu nyali bernyali enggak. semua. Ini pendeta kami undang untuk dialog, nggak pernah ada yang mau dialog ini pendeta. Takut semua. Gimana sih cumanya, berani ngomong enggak? Jangan congor doang. Berani, nggak ada yang takut sama umat Islam. Itu nggak ada. teriak-teriak terus tuh si anak Batak itu. Tulang, nanti Pak Nggak ada Jima ilmu jangan anak Batak. Nggak ada ilmu. Iya suruh dulu, Ntar jangan dia- bilang gak ada ilmu, punya ntar nyali dia enggak. Itu Ntar aja. dia bawa suster ngesot lagi. Jangan Diskusi congor itu. doang. Buat apa congor? Diskusi nggak usah. Bebek Aduh, juga punya cari congor. tadi, Pak. Apa sih? Nggak ada yang takut dialog dengan anak Batak. Dengan semua Kristen nggak ada yang takut Muslim. Lagian ngapain mesti takut? Iyalah. Kalau orang berdiskusi itu kan nggak ada istilah adu otot, adu ini, adu itu nggak ada. Iya Bun. Kan sudah bosan kita dialog sama dia itu. Nggak pintar-pintar dari dulu sampai sekarang. Bodoh terus. Oke, Zasmi Kristen atau Muslim Zasmi? Shalom. Salon tutup. Selamat malam. Jadi Selamat malam. gini juga ya, maaf ya. Kalau membaca Alkitab memang tidak boleh sepenggal-sepenggal. Hah? Itu ada perikopnya. Kan ada perikop di atas. Itu Baik. yang harus dibaca. Baik, Gitu. oke, Kalau gini kita- aja. Dengar dulu, saya baru ngomong loh. Oh iya, Kalau silakan. kita membaca Alkitab sepenggal-sepenggal salah pengertian. Ya udah, Bunda Cinta bantu saya menjelaskan Matius 11:25 coba. Saya tidak bawa-bawa Alkitab, saya lagi jualan. Ya udah, Dan jangan juga dulu. saya pribadi ya, sebagai orang Kristen begitu ya, saya tidak pernah mau tahu tentang kitab orang lain. Karena kitab saya sendiri pun belum semua saya hafalkan, belum bisa semua saya jabarkan di dalam hati saya begitu. Saya masih orang belajar gitu. Tapi saya lalu? lihat di room-room seperti ini terlalu banyak gitu yang ingin tahu Alkitab. Waduh. Kenapa gitu. Ini yang lagi di telepon coba mute ya. Gimana tadi Bu? Saya itu untuk memahami semua isi Alkitab saya sendiri, saya bisa untuk saya sendiri belum bisa gitu karena saya juga bukan ahli agama begitu ya. Tapi terus? saya mengenali apa yang menjadi isi Alkitab saya dan selagi saya bisa menjalankan di dalam hidup saya akan saya jalankan dan saya juga tidak mau tahu untuk kitab siapapun di luar keagamaan saya, keimanan saya begitu. Baik, boleh kita uji Bu. Ibu Tapi paham di Bible kan? sini, kenapa gitu terlalu banyak saya lihat room-room yang pingin tahu kitab-kitab di luar keimanannya begitu. Oke, Bu, aku mau uji boleh nggak? Mau uji apa? Iya, kata Yesus Matius 11:25,
Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapa itu siapa di situ, Ibu? Allah Bapa dan Yesus itu sendiri adalah satu. Boleh saya ulang, Bu, pertanyaan saya, Bu, ya? Boleh ya, Bu, ya? Di dalam Matius 11:25, Yesus bilang gini, Bu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya ke Ibu. Menurut Yesus, statement Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu siapa, Bu? Saya kan sudah jawab. Yesus itu adalah satu dengan Allah sendiri. Oke, ini yang ketiga ya, Bu, ya. Ibu dengarkan baik-baik. Simak baik-baik pertanyaan saya. Ibu dengarkan ya. Matius 11:25. Yesus bilang gini ke manusia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu sebenarnya siapa, Bu? Dalam Matius 11:25. Kok pertanyaanmu dibolak-balik terus itu lagi. Bapa itu siapa kata Yesus? Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Oke, saya bacakan lagi ya. Ibu mungkin belum dengar nih ya. Yesus Dan bilang, tanya lagi, itu bukan pertanyaan. Karena itu kamu tanya lagi, saya udah kan jawab. ya udah Itu kita kan ganti, saya bilang, kita gantilah ya. Menurut Yesus, Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Pertanyaan saya, Ibu, menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan yang benar? baca yang benar, jangan memperolok-olok. Enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Baca yang benar. Maaf, sorry Bu, maaf. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Menurut Yesus, Ibu, pertanyaan saya, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan Ibu. Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Itu kan menurut Kristen, Ibu, bundaku sayang. Menurut Kristen, Tuhan yang benar itu Yesus. Tapi kalau Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Kok beda? Mati aja. Kok beda Kristen dengan Yesus? Gini ya saya. Iya. Memang diskusi antara beda keyakinan tidak ada jalannya, tidak ada, karena tidak ada pertemuan kita. Tidak ada sebenarnya Jadi nggak bakalan ada ketuntasan di sini. Jadi yang saya maksud ya membahas yang pribadi lah, jangan dibahas yang lain gitu. Proses itu berapa, Bu? Oke. Bunda izin sedikit lagi ya Bunda ya. Kata Yesus Lukas 4:8, sembahlah Bapa, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya Bu, dengarkan baik-baik. Menurut Yesus, perkataan Yesus, siapakah yang harus disembah Ibu? Silakan Ibu. Maaf, saya lagi ada yang belanja apa nih? Ya udah, di-mute aja dulu, di-mute aja. Syukron, brother. Coba saya tanya ke Sasmi ya, Sasmi. Sasmi, buka mute-nya, Dek. Sasmi. Iya. Aduh, coba buka mute-nya, coba. Iya, gimana? Ya. Punya Bible di situ? Lagi di luar. Tapi tahu dalil-dalil dalam Bible? Aku cuma menyampaikan ini aja sih, enggak. Oke, ya udah silakan. Memahami Kristen. Silakan. Enggak usah lah ngurusin agama orang lain. Kami juga kan enggak ngurusin agama situ. Hanya itu aja sih.
Oke, makasih. Bisa, Kalau Kak? begitu, ya. Kalau begitu, nanti sampaikan ke Lembaga Alkitab Indonesia, suruh keluarkan kan nama si itu Allah bukan yang ada berbanding. di dalam Bible itu, keluarkan, jangan simpan di dalam Bible kamu. Pakai Mau teos. seperti apapun tertulis di Pakai Google, nama mau dewa, bagaimanapun jangan itu Allah. nggak urusan Allah Anda. itu nama sesembahan umat Islam. Jangan gunakan itu supaya tidak ada diskusi lintas agama. Keluarkan semua nama Allah, Rasul di situ, kata Rasul, Nabi. Keluarkan semua, malaikat, keluarkan semua dalam Bible Anda, pakai bahasa Yunani Anda. Supaya tidak Iya, ada diskusi paham. seperti ini. Iya, saya Udah? mengerti. Udah ya? Saya mengerti, Pak. Oke. Ya udah, kamu dibawa aja kalau mau belajar ya, mau nyimak ya. Kamu dibawa aja ya. Mau belajar apa? Mau belajar apa? Mau belajar ngomongin agama orang gitu. Enggak belajar tentang Kristen. Kalian itu Di room ini untuk menekankan suatu kepercayaan seseorang, untuk mempercayai kepercayaan mereka. Maksud saya gini loh, Ada Pak. kepercayaan, Maksud saya mana bisa nggak ada disama-samakan suatu urusan. kepercayaan? ini Mana nggak bisa ada kamu urusan. samakan sebuah apel menjadi sebuah jeruk? Tidak bisa. Tidak bisa kamu menyamakan namanya Ini, aja. dengar. Semua orang tinggal memilih. Semua orang punya hak memasuki Kristen ataupun agama yang lain. Semua orang berhak. Sebentar. Kalian pengikut Jangan Yesus ngurusin kan? agama orang lain itu Atau aja, Allah yang Pak. di Jangan Alkitab. ngurusin agama orang Itu tidak ada lain. bedanya. Mau seperti apapun tulisannya di Alkitab orang Kristen, Iya. tidak ada sangkut pautnya dengan apa gitu.